Bagaimana cara kita mengevakuasi masyarakat apabila terjadi bencana? Sementara kita tidak memiliki akses jalan. Pak, jarak gempa bumi dengan tsunami itu paling 20-30 menit lah. Makanya nggak akan juga selamat kalau dia nak menuju ke daerah yang tinggi. Makanya dibuatlah ke pemerintah shelter juga. Kita adakan FGD, Bang, mengundang seluruh pihak karena ya kita berangkatnya dari mana dulu, Pak? Kalau kita berangkatnya berbicara tentang perbaikan jembatan, Bang, artinya leading sektornya PUPR. Tapi kalau kita berangkat kerangka berpikir kita itu dari kesiapsiagaan bencana, artinya kita berleading sektor ke BPBD. Ya, memang di tahun 2024-2005 itu prioritas pemerintah Kota Bengkulu untuk bangun itu. Nah, kita malam ini kita mau ngobrolin soal apa? Soal bagaimana urusan kesiapsiagaan sebenarnya terkait dengan potensi bencana yang ada di Kota Bengkulu. Landasannya sederhana saja sebenarnya gitu, karena apa? Kalau bencana hidrometeorologi kan sering terjadi lah ya, gitu kan, dan orang cukup aware kan. Walaupun aware-nya itu masih baru sebatas ketika terjadi banjir orang rame-rame memberikan bantuan gitu. Jadi kalau kata slang itu orang baik itu muncul pada saat bencana terjadi. Ya. Nah, tapi untuk hal-hal yang sifatnya lebih ekstrim kayak begitu, kayak gempa bumi apa itu, karena lama ya. Jadi periode terakhir gempa bumi besar gitu dan menelan korban itu kan sekitar tahun 2010. Ya. Habis itu teramai sekali orang gitu membangun kesiapsiagaan, membangun kesadaran gitu. Tapi lama-kelamaan dia jadi hilang. Nah, salah satunya kita melihat tuh indikatornya itu adalah adanya jembatan di Teluk Sepang itu. Jadi jembatan di Teluk Sepang itu menjadi kayak indikator bahwasanya kesadaran orang terkait dengan urusan kebencanaan ini dia secara periodik dia turun gitu. Saya lah sedang membayangkan gitu kalau tiba-tiba terjadi gempa bumi dan tsunami di Teluk Sepang itu. Lewat depan nggak bisa, lewat belakang jembatannya itu tinggal sebelah tuh. Mati semua Teluk Sepang itu, dihantam sama tsunami. Nah, itu menjadi perhatianku ya. Menjadi perhatianku dan juga menjadi perhatian teman-teman. Timku, tim dokumentasi dia mendokumentasikan beberapa hal gitu terkait dengan urusan jembatan ini sebagai indikator gitu. Ini untuk membuka cakrawala berpikir teman-teman yang ada di YouTube Kanopi Bertutur yang sekarang sedang nonton. Coba silakan. Amin, korban lagi jatuh bapak nih, ya Allah, jembatan belakang Min, ya Allah. Tolong nian Min, eloi dikit Min, jalan ko Min, jembatan ko Min. Sebelum ini kami kan lewat depan, nah, tapi karena lewat depan tuh lah debunya terlalu parah, kami lewat sini. Tapi di sini nampaknya
Nah untuk jembatan ini juga inilah yang paling kami perlu kesahkan itu Pak. Karena sempit ya. Nah sempit, habis itu kondisinya banyak orang jatuh pun. Ya. Itu ini ya, hasil dokumentasi timku di lapangan ya. Pertama kali kita mau melihat bagaimana pemikiran kawan-kawan yang ada di Teluk Sepang terkait dengan kebencanaan ini. Yang kedua, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Teluk Sepang itu menjawab pertanyaan kesiapsiagaan ini tadi kan gitu. Kalau saya lihat jembatan ini kayaknya nggak ada siap-siapnya itu, nggak ada siaga-siaganya itu. Silakan toh. Baik Bang, selamat malam. Hmm. Sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, melihat situasi yang ada Teluk Sepang sekarang ini, kalau kita bicara masalah mitigasi bencana, apa yang bisa kita lakukan? Ya kan, baik struktural maupun non strukturalnya nggak ada. Kita bicara bencana, tentu kita akan bicara evakuasi. Bagaimana cara kita mengevakuasi masyarakat apabila terjadi bencana? Sementara kita tidak memiliki akses jalan. Kalau kita misalnya ingin melakukan sesuatu penyelamatan, ya lebih baik kirim kantong mayat saja yang banyak lah Teluk Sepang. Kalau seandainya jalan itu tetap seperti itu. Tidak ada. Kita sudah mencoba kan, kita sudah setia ke hearing ke kantor DPR, hearing mengadukan ini ke pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota, juga ke dinas-dinas terkait, juga kita coba imbau perusahaan di dalam hal ini PT Pelindo yang selalu memberikan angin-angin segar kan. Saking seringnya kami itu dikasih angin segar, kadang-kadang tuh lemas angin pula. Kebanyakan angin masuk angin maksudnya. Tapi kita mau lihat dulu kan dalam konteks PMI kan. Yang aku tahu itu adalah PMI kan juga punya kayak semacam komunitas atau kelompok di Teluk Sepang. Kalau tidak salah ketuanya si Lopi kan. Ya, Ya kan. Nah kayak mana tuh aktivitasnya? Tapi pada intinya leading sektor Palang Merah Indonesia adalah kita coba memainkan peran mitigasi bencananya. Pantau. Mitigasi bencananya itu di mana saat ini itu kami di setiap kecamatan itu ada PMI kecamatan. Nah di PMI kecamatan juga itu mereka itu menjadi mengkoordinir, bukan mengkoordinir, bahasanya berkoordinasi lah dengan yang namanya Sibat. Sibat itu relawan PMI yang di bawah kota, kabupaten itu berada di setiap kecamatan di wilayah masing-masing. Namanya siaga bencana berbasis masyarakat. Nah, balik lagi kita ke kerangka berpikir yang infrastruktur tadi yang Rizky sampaikan, yang dilihat di video viral yang pernah Pak Anto bilang ada pedagang jatuh dan lain sebagainya. Sebenarnya hal tersebut yang kita perlu garis bawahi adalah kalau Bang Ali sering main tentang apa namanya, kalau Bali kan sering berkoordinasi tentang kawasan hutan, Bang. Ada penunjukan dan penetapan. Yeah. Nah, apakah jembatan yang katakanlah jembatan itu jembatan yang tak layak fungsi gitu kan, Bang? Jembatan tak layak fungsi itu sudah menjadi penetapan sebagai jalur evakuasi. Karena setahu Rizky adalah antara jalan dan jalur evakuasi itu memiliki nomenklatur fungsi yang berbeda. Jalan itu yang digunakan untuk keseharian, tapi kalau jalur evakuasi itu dia akan banyak Bang Ali. Harus ada rambu, dia harus bebas hambatan, itu hal-hal penting yang harus menjadi catatan gitu kan. Nah, balik lagi kita tadi Pak Anto bilang sudah hearing dengan teman-teman DPR, sudah hearing juga dengan beberapa instansi terkait. Ya yang perlu kita dorong mungkin menurut Rizky adalah kejelasan tentang jalur itu, apakah itu sudah penetapan menjadi jalur evakuasi. Ya kalau sudah penetapan artinya ya kita dorong, entah itu melalui DPR, entah itu melalui langsung hearing dengan pemerintah yang berwenang seperti itu, ataupun leading sektor kedinasan yang berwenang untuk bisa mungkin mencukupi nomenklatur yang dikatakan itu adalah jalur evakuasi. Gini Bang, aku mau jelasin dulu semulanya jembatan Tulibangun itu karena tahun 2010 itu terjadi gempa. Saat terjadi gempa itu usulan dari pemerintah kota untuk melalui BNPB untuk dibangun jembatan. Jembatan itu kalau nggak salah tahun 2012 itu dibangun jembatan itu untuk jalur untuk jalur evakuasi. Karena daerah Teluk Sepang itu dengan Padang Serah itu tidak ada jalan. Karena jalan itu status yang Teluk Sepang yang lewat di Pelindo itu katanya statusnya jalan punya Pelindo. Maka dibangun tuh di tahun 2017 itu karena gerusan, maka jembatan itu sekarang ini
Tinggal di tengahnya aja lagi. Tengah-tengahnya aja, Iya. betul, tengah-tengahnya aja. Itu cuma bisa dilalui dengan kendaraan roda 2, itu juga sangat riskan kan jadi kecelakaan. Maka saya ini informasi yang saya dapat itu tahun 2024-25 ini mau dianggarin, cuman anggaran ini masih diusulkan ke pusat itu. Lewat siapa, Pak? Nah, itu aset itu memang yang bangun itu BNPB, Pak. Sudah BNPB bangun, itu diserahin ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kota Bengkulu, dan itu kemarin dari PU untuk mengusulkan itu ke pusat untuk anggaran untuk pembangunan jembatan itu, sepengetahuan saya. Memang pemerintah itu di tahun 2024-2025 itu nak diprioritas. Cuman kan mungkin anggarannya Efisiensi. belum. Nggak Yang tahu kita. Oh, berarti. Mungkin itu, Pak. Dari MBG itu berarti. Iya. Nah, kalau untuk kami BPBD, Bang, untuk mitigasi bencananya, Bang. Kalau di Kelurahan Teluk Sepang dengan Padang Serai itu di Kecamatan Kampung Melayu itu, kami sudah termasuk berbuat banyak juga, Bang. Itu dari sekolah SD di Teluk Sepang dengan SMP itu yang satu atap itu, hampir semuanya itu kami sudah masukin itu, Bang, untuk sekolah bencana. Kami ada program dulu di tahun 2024-2005 itu masuk sekolah bencana, sekolah bencana. Kami itu sudah banyak itu, Pak. Sudah kami lakukan. Termasuk kami pemasangan rambu, makanya pemerintah itu sudah sangat perhatian ke situ. Karena daerah Teluk Sepang itu kawasan memang datar itu. Iya. Paling tidak 1-6 meter itu sama tinggi ke laut itu. MDPL-nya. Ya. Makanya pemerintah itu dari BNPB dulu bangunlah shelter. Itu salah satu mitigasi bencananya, supaya warga situ bisa saat terjadi gempa dan tsunami bisa dia untuk titik kumpul di shelter itu dulu, Bang. Oh iya, Pak. Karena ngapa? Kalau kita nak berlari ke daerah tinggi, itu jaraknya begitu jauh, Bang. Karena dataran itu di kawasan kecamatan Kampung Melayu itu. Jadi kalau nak ke daerah tempat yang tinggi itu memang begitu jauh, 3-4 kilo itu, Bang. Makanya dibuatlah shelter situ. Jarak gempa bumi dengan tsunami itu paling 20-30 menit, Bang. Betul. Makanya nggak akan juga selamat kalau dia nak menuju ke daerah yang tinggi. Makanya dibuatlah ke pemerintah shelter situ, Bang. Kalau dia jalan evakuasi, artinya kan dia jalan yang akan digunakan pada saat emergensi kan, pada saat bencana gitu. Dan orang tuh tahu tempat melarikan diri itu lewat sini kan, begitu dia. Ya. Tapi faktanya sekarang gitu, jalan itu sudah jadi jalan keseharian, ya. Sudah menjadi jalur akses warga gitu yang jumlahnya mau hampir 3.000 orang Teluk Sepang itu tempat dia keluar masuk. Coba nanti masyarakat terutama masyarakat atau ketua RT RW yang dia berada di Kelurahan Teluk Sepang saat reses itu, Bang, coba usulin minta ke anggota dewan ke Pak Wali Kota untuk diprioritas membangun itu. Sekarang anggota dewannya nggak mau lagi reses. Nggak bisa masuk, Pak. Jadi kalau mereka reses itu di luar, ngundang orang Sepang. Misalnya dia ada reses di kandang, undang orang Sepang ke kandang. Dia nggak mau lagi ke Sepang. Karena jalan buruk tadi. Karena jalan buruk tadi. Dan mereka sudah tahu mungkin apa yang akan dikatakan warga Sepang. Seperti itu kan. Nah, bukan cuma reses saja mungkin kan. Paluannya sudah jarang. Karena jalan tadi. Mungkin ada pesta, kita susah sekarang. Apa ada kemalangan, cari ustadz susah. Karena jalan itu tadi kan, kendala jalan tadi. DPR berat. Kan Dedianto kan ketua PMI juga kan? Iya. Ya kan? Berat gitu. Karena dia udah pernah aku ajak diskusi juga dan situasinya belum berhasil sampai sekarang gitu. Terkait karena ini kan kita harus memikirkan basis argumentasinya atau baseline kampanye kalau kita sering bilang ini menyelamatkan orang. Ya, menyelamatkan orang dulu nih. Bagaimana pandangan PMI-nya? Nah, jadi gini, Bang. Makanya dari ngomong tadi kesiapsiagaan itu kan berawal dari diri sendiri nih. Iya. Dari pribadi mereka. Nah, kalau dikatakan jembatan yang di depan tidak bisa dilalui, lewat belakang ketemu jalan yang nauzubillah min zalik lagi dikatakan seperti itu. Artinya ya kalaupun menanti masyarakat Teluk Sepang berargumentasi dan menyatakan dirinya sebagai orang yang terisolasi ya
faktanya memang seperti itu saat Seperti itu. ini, gitu kan. Nah, makanya harus ngomong tadi bahwasanya adalah, tapi itu tadi yakin dan percayalah dikatakan Pak Firman tadi bahwasanya pemerintah kota mungkin sudah menganggarkan hal tersebut, sudah merencanakan. Kalau dia masuk di dalam kategori prioritas gitu, kan dia akan ada di dokumen Pak Firman ya. Misalnya dia akan ada di dokumen apa perubahan anggaran, kan perubahan anggaran tahun 2026 ini, kan kita harus cek itu, terus tahu kan. Karena kalau dari APBD kan ditetapkan di sekitar Desember kan untuk operasionalisasi Januari. Nah, kalau dia operasionalisasinya Januari, jadi barang tuh. Ya. Sekarang Agustus, jadi mungkin akan ada di perubahan. Ya. Tapi Atau dia lewat 2007 ya. 2007. saya tahu. Kalau Januari Dia mungkin dari perubahan anggaran, atau dia dari dana alokasi khusus, atau dia mungkin dari dana alokasi umum DAO. Tapi kalau BNPB memang dia sekali jadi. Iya. Jadi dia buat, serah terima, udah. urus selama kota. Iya, betul. Ya nggak benar lah, perlu BNPB itu udah ngaku. Kami buat, kami merawatnya itu nggak perlu benar, kami itu dah. Ya. Berarti sekarang itu tanggung jawabnya kota ya? Iya, tanggung jawab kota. Kurang undang satu PD kaitan itu. PU. PU. Itu perencanaan yang sudah di PU itu. Pertanyaan Anto menarik. Apakah BPBD kota, gitu kan? Itu batas mana kewenangannya? Itu kan mau dilihat. Misalnya BPBD kota, dia memberikan semacam rekomendasi atau memberikan usulan atau bagaimana tuh? Sudah, kami sudah mengusulkan nggak untuk apa nih ke pemerintah. Sudah diusulkan. Ya. Nah, itu Kapan yang itu? wewenangnya kan apa nih? Itu dari pihak dari apa PU lah, PDPU kan. Itu karena sudah jadi aset pemerintah daerah kota. Tapi intinya sebenarnya karena urusan kesiapsiagaan atau urusan prabencana bencana dan jangan sampai terjadi lah, kita kan tidak tahu kan, ya kan. Tetapi ya bersiap-siap kan penting ya. Karena urusan kesiapsiagaan dan ini menjadi penting untuk menjadi kayak semacam atensi gitu. Nah BPBD dia perannya sampai di mana? Merekomendasikan misalnya. Merekomendasikan gitu kepada pemerintah kota gitu. Ini kalau nggak diberesin jalan ini, mau kita bikin kesadaran orang tuh sampai 200 kali orang tuh sadar, sesadar-sadarnya orang tuh nggak pak. Kalau kata orang Bengkulu tuh, nggak sadar macam mana be kalau berlari dah macam mati tuh lah, kayak gitu. Kayak gitu Pak Firman. Makanya dibuat apa shelter lah. Warga Teluk Sepang itu kan, walaupun itu dibuat jalur evakuasi itu otomatis itu Jadi gini, kita tidak yang berlebat kan. Seandainya jalan itu bagus, kita tempuh dari Teluk Sepang itu ke Betungan itu 15 menit kan. itu bukan kendaraan. Ya, kalau berkendaraan. Kalau jalannya bagus, tapi kalau jalan seperti ini kita nggak bisa Betul. berkendaraan kan. Iya, Pak? betul. Nah, berarti yang menentukan itu jalan. Lagi pula, dengan gedung shelter yang seperti itu, dengan menampung orang sampai 3.000 itu banyak yang jatuhnya, Pak. Ya, betul. Daripada yang selamatnya. Iya kan? Nah, jadi kita bukan mengenai berdebat kusir kan. Ya. Tapi dengan kondisi seperti yang sekarang ini ada, kami tahu itu PMI sudah berbuat, BPBD sudah berbuat di tahun itu. Tapi di tahun itu kami tidak teriak, Pak. Ya kan, karena jalannya masih bagus. Ya kan, yang terjadi itu kan di 2020 ke atas ini nih. Ya kan, nah itulah mereka kami teriak itu, yang ada kecemasan itu. Kalau itu kan belum cemas, jalan evakuasi ada, jalan Pelindo ini masih bisa dilewati, misalnya kan gedung shelter ada, penduduknya belum sebanyak sekarang, seperti kan. Nah, jadi kita kecemasan ini belum seperti sekarang ini. Nah, kalau sekarang ini kenapa seperti paranoid, seperti kecemasan yang seperti apa? Takut yang nggak jelas kan? Jembatannya tidak ada, jalan depan putus, ya kan? Mau lari kemana kita? Kita kan berandai-andai ya. Kayak mana kalau jalan itu kita rubah statusnya, bisa lah ya. Jadi jangan lagi jadikan jalan evakuasi, dijadikan jalan umum. Biar BPBD tidak perlu pening. Ya. Karena sekarang kan statusnya tuh sudah dilewati orang keseharian, kan? Orang udah lewat situ terus. Ya kan? Jadi maksudku boleh lah kita berpikir jalan, karena kalau dia sudah ditetapkan sebagai jalan umum, bukan jalan evakuasi kan. Kalau jalan evakuasi itu kan jalan khusus namanya. Jalan khusus itu jalan evakuasi, jalan perusahaan, itu kan jalan-jalan khusus nih, ya kan? Nggak dirawat dengan tidak dirawat, yang penting kalau pada saat kalau ada tsunami orang pecah lari, kira-kira seperti itu. Tapi realitas yang ada sekarang, jalan itu dia sudah dilewati orang sehari-hari. Artinya
Boleh lah dengan ketua PMI ini kan diomongkan kan, maksudnya dengan Dedianto nih kan. Makanya Rizky ngomong tadi lagi. Apakah itu jalan penetapannya gitu kan? Apakah itu jalan ataukah itu jalur evakuasi gitu kan? Nah kalau dia sudah penetapannya jalan ini, cuma Rizky kurang monitor ya. Kalau jalan mungkin bisa apa sama dengan jalur evakuasi kalau usulannya Pak ini. Sebenarnya jalan itu udah, setahu saya ya, nggak ada jalan evakuasi itu nggak ada. Yang ada jalur. Jalur itu jalur evakuasi. Jalur itu juga penentu arah, cuman jalur penentu arah ya, jalur untuk evakuasi. Ya, untuk berarti dia bisa mencapai- lewat jalan umum berarti kan? Jalan Iya, evakuasi itu? iya bisa. Itu cuman jalur, bahasanya kan jalur evakuasi. Jalur itu yang menuju ke titik kumpul. Seperti rambu seperti itu. Ya, rambu itu. Kalau gitu menurutku bisa saja kan kita usulkan. Jadi maksudnya warga sebenarnya kan. Pak Lurah, kamu orang masih ada di situ? Masih kelurahan, Mbak. Masih kelurahan. Iya. Kalau ada lagi, jangan tol nih. Jalan Moro, jembatan Moro. Jangan tol ada lagi. Masih kelurahan. Kan ini bisa rapat kan, bisa jadi kawan-kawan komunitas di Teluk Sepang itu bisa rapat RT RW gitu. Habis itu tuh ajukan, usulkan gitu. Ya, ini bukan jalur evakuasi, tapi ini harusnya sudah menjadi jalan umum. Karena ini kan lewat Kampung Bahari kan, lewat Kampung Bahari nanti keluarnya tuh pas depan kantor Pilindo itu kan. Ya. Ya. Jadi usulkan ini menjadi jalan umum. Nah kalau di jalan umum, kalau dia misalnya rusak sedikit dan tidak dibenari sama PU itu bisa dituntut. Seperti yang diceritakan Pak Firmanto tadi bahwa dia sudah menyerahkan ke pemerintah kota nih. Berarti pemerintah kota sudah mengakui bahwa itu tanggung jawab pemerintah kota. Ya. Apa dengan tidak secara langsung bahwa ini sudah masuk jalan kota? Karena tanggung jawab sudah diemban oleh pemerintah kota kan. Kalau tanggung jawab sudah diemban oleh pemerintah kota, saya rasa nih kan, saya rasa status sudah pasti, kita pasti punya jalan kota kan. Persoalannya itu, kalau dalam urusan kebencanaan mewakili Pak Firmanto, nggak ada yang namanya jalan evakuasi. Itu yang ada tuh adalah jalur evakuasi. Jembatan dengan jalan itu memang apa nih, pemerintah kota itu. Nah, statusnya udah pemerintah kota Iya, kan. punya. Jadi itu memang dibangun dari pemerintah kota itu yang jalannya. Ya. Nah, soal jembatan ini yang jadi soal itu. Jembatan itu, Pak. Iya, jembatan itu kan dibangun sama BNPB. Ya. cuman sudah diserah terimain Ke kota. Pemda kota, bukan ke BPBD, ke Pemda kota. Kayak mana caranya biar Pemda kota nih ngeh? Biar cepat, maksudnya itu kan. Karena tapi dia kan ada angin yang bukan segar ya. Bukan segar. Bukan juga angin surga gitu ya. Tetapi kalau Pak Firmanto cerita tadi, ini sudah menjadi atensi. Ya sudah menjadi atensi, artinya ini sudah diajukan. Nah tinggal yang perlu kita lakukan itu adalah kita mau melihat ajuan ini ada di mana sekarang. Udah sampai di mana? Sampai di mana barang ini, surat ini tadi, surat ajuannya sampai. Jangan dia mentok di ini, mentok di lurah. Kita nih hendaknya undang satu OPD lagi, karena dia yang tahu posisi sudah di mana itu sebenarnya. Kalau memang mau apa nih, abang bertanya tandang ke OPD yang PUPR dalam hal ini ya. Nggak apa-apa, sudah sampai kemana, apa gitu. Main CPU kan? Iya. Mempertanyakan kalau kabar dari Pak Firmanto barangnya diusulkan. Karena kira-kira ya, ini kan nah, misalnya kira-kira betul atau tidak bisa nanya ke PU, bisa itu Dan dia mengusulkan nggak? katanya nih, benarkannya bisa dua kan, officially atau kan pertanyaan kan lewat belakang. Kan Pak Firmanto bisa nanya juga kan bukan seorang dulu kan mantan orang PUPR juga. Jadi maksudku boleh nanti Pak Firmanto tanya kan, cuman lah nasib jalan kami nih katanya kan. Biasa aja bang, masyarakat nanyain. Iya. Dulu kan waktu zamannya Pak Elmi dulu dengan Pak Dedi Wahyudi dulu, 1000 jalan mulus kan warga banyak. Pak RT bertandang ke PU, nanyain, cuman usulan jalan kami. Nah, tahun ini dibangun apa enggak? Banyak itu RT itu, zaman Pak Elmi sama Pak Dedi dulu kan. Waktu 1000 jalan mulus kan, warga banyak nanya juga. Suruh RT RW-nya bertanya. Ya, kita tanya aja, situ nggak apa-apa Pak. PU nggak sampai mana, akan dibangun kapan. Sebenarnya itu aja. Kalau seandainya Pemda kotanya tidak terima dengan jalan tersebut,
seandainya gitu kan, karena dibutuhkan yang lain banyak anggaran itu. Apa bukan kawan-kawan di Teluk Sepang misalnya punya inisiatif untuk bikin yang agak benar di jalan ini? Kecil yang ngeri. Ada nggak kira-kira inisiatifnya? Sebenarnya kalau inisiatif jalan itu dibikin itu inisiatif. Kecil itu tadi. Iya kecil itu kan inisiatif. Itu kan kalau setahun berubah lagi kan, karena kita menggunakan bahan kayu. Kan. Bahan kayu itu tidak. Tapi pertanyaannya sampai kapan sih? Inisiatif terus kan. Jalan ini udah 5 tahun. Ya kan, nggak seperti digunakan seperti itu. Ya, saya rasa juga ini kan di wajah kota Sepang, di kota Sepang itu sebagian dari wajah kota Bengkulu ini. Ya. Jadi kalau wajahnya semrawut seperti itu ya harusnya malu juga kan wali kotanya kan. Seperti itu. Kan. Kalau ini Rizky, sana kan. Pak Anto juga yakin dan percaya lah bahwasanya Teluk Sepang itu tak akan dilupakan oleh pemerintah kota. Gitu kan Bang Ali, itu yang pertama. 5 tahun ini. Iya. Yang kedua Pak, mohon izin. Tadi Rizky sedikit tertarik dengan usulan yang pernah disampaikan warga gitu Bang. Nah karena setahu Rizky ya di kebencanaan itu ada forum pengurangan risiko bencana. Di mana di FEB itu biasanya itu keluarnya kajian teknis terkait masalah rencana aksi dan rencana kontingensi. Di mana berangkatnya itu dari analisa dan kajian pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana awal. Nah, yang perlu Rizky diskusikan lah dengan Bapak, boleh izin Bang Ali ya. Itu intinya adalah apakah itu pernah kita lakukan dari warga mungkin melalui kelurahan sebagai leading sektor pemerintah daerah setempat seperti itu. Nah, kalau sudah, apakah itu sudah bentuk dalam sebuah dokumen? Karena setahu Rizky Bang Ali, misalkan banjir di kota Bengkulu gitu kan, agar ada bagaimana cara penanganan banjirnya, pasti ada rencana aksi dan rencana kontingensinya Bang, gitu kan, agar bisa memflotkan, anggarannya butuhnya sekian, bla bla segala macam, agar itu tuh bisa di-up mungkin lebih detail dan lebih cekatan seperti itu gitu kan. Dan di DPRD pun mungkin teman-teman kita ataupun abang-abang dan bapak kita di DPRD mungkin juga bisa mengkaji secara teknis, ini menjadi skala prioritas seperti itu. Nah, kalaupun sudah mungkin kami dari PMI gitu kan, coba nanti kita diskusi di luar ini, mungkin bisa kami baca, ataupun kalaupun belum, ini sumbang saran Bang gitu kan. Kita adakan FGD Bang, mengundang seluruh pihak, karena ya kita berangkatnya dari mana dulu Pak? Kalau kita berangkatnya berbicara tentang perbaikan jembatan Bang, artinya leading sektornya PUPR. Tapi kalau kita berangkat kerangka berpikir kita itu dari kesiapsiagaan bencana, artinya kita berleading sektor ke BPBD. Karena kami PMI secara SK, secara aturan, di setiap kegiatan kebencanaan itu di bawah komando dari BPBD. Nanti BPBD lah yang akan menentukan, PMI nanti dievakuasi dan pelayanan ambulan seperti sesuai dengan kemampuan organisasi PMI, gitu kan? Karena PMI ini kan organisasi yang bukan bagian dari organisasi perangkat daerah, tapi organisasi yang mendukung semua kegiatan pemerintah daerah. Pemerintah daerah nih Pak, pada prinsipnya itu peduli ke masyarakat kota nih Pak. Terutama jangan pula sampai kita merasa jembatan tidak dibuat kan, merasa anak tiriin kan, kelurahan Sepang kan, banyak juga pembangun yang lain kan. Soalnya itu terasing. Insya Allah Pak, insya Allah dengan adanya kegiatan gini, semoga kan didengar sama Pak Wali. Insya Allah nanti juga kita bertandang ke PU kan, minta kejelasannya kapan kira-kira jembatan itu dibangun. Oke. Mengacu kepada dokumen pengurangan risiko bencananya itu, aku pikir juga udah kadaluarsa, udah terlalu lama gitu. Jadi kan perlu kajian baru gitu kan untuk melihat potensi-potensi bencana dan rencana strateginya gitu, termasuk rencana kontingensinya juga gitu. Karena kita ini kan kalau lama tidak mengalami sesuatu yang agak sedikit ekstrim nih, kita udah lupa gitu kan. Ya sama kayak ini kan, kalau koruptor kan kalau misalnya dia udah lepas kan kita maafkan juga, lupa gitu kan. Lupa dia pernah nikam duit kita maksudnya kan, kayak gitu. Tapi intinya adalah menjadi hal yang penting. Informasi yang menarik dari Pak Firmanto tadi, ini sudah menjadi atensi, ya kan?
Nah, perlu kita coba telusuri sudah sampai sejauh atensi ini berjalan sebelum mobilisasi massa dilakukan. Ya, teh. Makasih Pak Firmanto ya atas waktunya. Pak Rizky, makasih ya. Anto, buat teman-teman yang lain gitu kan. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hari ini memperjuangkan hak kita kawan-kawan. Kita berada pada kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Kita berada pada kondisi yang krisis.